Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Alibatu, Batu Layar, Kuburan Tainacong, Keramat Tainacong. Motor saya mudahan aman ya Allah. Banyak motor dibuang, dihancurkan, dibakar pos kita. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Mobil dibakar satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Inikah ceramah pengajar Ponpes As-Sunnah yang pancing kemarahan masyarakat Lombok Timur? Ponpes As-Sunnah Lombok Timur diserang ratusan orang bercadar. Saksi ungkap detik-detik mencekam. Kasta laporkan Ustadz Mizan Qudsiah ke Polda NTB. NWDI juga laporkan tokoh As-Sunnah ke polisi. Ponpes As-Sunnah Lombok Timur diserang ratusan orang bercadar. Saksi ungkap detik-detik mencekam. Pojok1.id. Penyerangan Ponpes As-Sunnah pada Minggu 2 Januari 2022 dini hari diduga dipicu potongan video pengajar Ponpes tersebut yang membuat masyarakat terpancing. Pasalnya, sehari sebelumnya pada Sabtu 1 Januari 2022 beredar potongan video pengajar Ponpes As-Sunnah Ustadz Mizan Qudsiah. Dalam potongan video berdurasi 19 detik itu, masyarakat diduga tak terima dengan ceramah yang dianggap melecehkan sejumlah makam leluhur Lombok. Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Loang Balok, Alibatu, Batu Layar, Kuburan Tainacong, Keramat Tainacong, ucap Ustadz Mizan Qudsiah dalam video tersebut. Berdasarkan penelusuran, video itu diambil dari pengajian yang ditayangkan secara streaming setahun lalu. Video itu disiarkan live melalui kanal YouTube Surabaya Mengaji dengan judul Wisata Religi ke Kuburan Ustadz Mizan Qudsiah MA. Sementara ucapan yang dipotong tepat pada menit ke-30-50. Terkait hal itu, Ustadz Mizan Qudsiah memberikan klarifikasinya melalui kanal YouTube MQH TV. Kita niki sedang mendapat ujian dan fitnah. Sedang ramai sekarang niki. Maka perlu kita klarifikasi kepada seluruh jamaah masyarakat Lombok NTB, tuturnya. Disebutkan bahwa itu merupakan pemotongan video pengajian di Desa Banten pada 2020 lalu. Ketika kita menyebutkan dulu kita ziarah ke beberapa kuburan dan makam, lalu kita sebut salah satunya disebut, yaitu tentang ada salah satu makam yang namanya apa, kan aneh kita dengar. Itu yang dipotong, kata dia. Potongan video itu pula yang disebutnya kemudian memancing kerancuan dan keributan di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, ketika menyebutkan nama makam tersebut itu bukan dari tiang, tetapi itu menukil perkataan TGH Mahsun rahimahullah ta'ala yang dari Belincong. Sambungnya, ia menyatakan sama sekali tak bermaksud menghina atau melecehkan makam leluhur Lombok. Ini kita menyebut perbuatan dahulu, kemudian kita menukil ucapan, membawakan ucapan orang alim. Maka ini kita perlu kita ingatkan, perlu kita klarifikasi kepada seluruh kaum muslimin, jelasnya. Dia menyatakan bahwa potongan video itu pula yang akhirnya memicu kemarahan masyarakat. Wajar mereka marah, karena yang dipotong itu seolah-olah kita menjelekkan, padahal kita menyebut peristiwa, kata dia lagi. Kendati demikian, dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Lombok. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dimaklumi dan kita minta maaf sekiranya memang ada tutur kata yang salah karena kita tidak lepas dari kesalahan. Tidak ada niat sama sekali untuk mau menghinakan, tandasnya. Ponpes As-Sunnah Lombok Timur diserang ratusan orang bercadar. Saksi ungkap detik-detik mencekam. Ratusan orang menyerang pondok pesantren As-Sunnah di Jalan Raya Desa Bagi Nyaka, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur.
Penyerangan ponpes oleh ratusan orang bercadar itu terjadi pada Minggu 2 Januari 2022 sekira pukul 02.15 WITA. Dalam penyerangan tersebut, satu unit mobil yang terparkir di halaman ponpes dibakar massa tak dikenal. Selain itu, massa juga merusak sejumlah mobil dan motor lainnya. Satpan Ponpes Asuna sekaligus saksi mata Irwandi mengungkap, saat penyerangan terjadi, kondisi ponpes tengah sepi. Saat ia berada di dalam ponpes, tiba-tiba datang sekelompok orang tak dikenal dan langsung melakukan pengerusakan serta membakar mobil yang terparkir di halaman ponpes. Pas kejadian, lokasi sekitar memang sepi. Soalnya aksi penyerangan ini berlangsung tengah malam, tutur Irwandi. Irwandi mengungkap sebagian dari ratusan orang tersebut datang dengan membawa senjata tajam. Ada yang pakai mobil, motor, dan jalan kaki, ungkapnya diberitakan Radar Lombok. Ia pun mengaku sama sekali tidak bisa mengenali wajah para pelaku penyerangan. Pasalnya mereka semuanya mengenakan penutup wajah atau cadar. Mereka datang dari arah selatan, lanjut dia. Usai melakukan pengerusakan dan pembakaran, para pelaku langsung bergegas pergi. Hal senada juga disampaikan Darni, warga sekitar Ponpes Asuna. Selain merusak dan menyerang ponpes, massa juga merusak sejumlah rumah warga dan lapak di pinggir jalan tak jauh dari lokasi ponpes. Kita sempat bengong melihat adanya rombongan orang yang datang. Ketika itu kami kira kelompok Padepokan Silat, ungkapnya. Warga pun sempat beradu sorot mata dengan para pelaku penyerangan. Namun warga tak bisa berbuat banyak lantaran para pelaku penyerangan membawa berbagai jenis senjata tajam. Mereka membawa berbagai jenis senjata, ada yang bawa parang, pedang, dan senjata lainnya, gebernya. Sampai saat ini personel kepolisian bersenjata lengkap sudah langsung melakukan penjagaan ketat di Ponpes Asuna. Sementara tim Inavis dari Polda NTB sudah turun dan melakukan. Sementara itu dilansir dari radarlombok.co, Kasta laporkan Ustadz Mizan Qudsiah ke Polda NTB. Awal tahun 2022 atau tepatnya Sabtu 1 Januari 2022, masyarakat Lombok dihebohkan dengan potongan video viral Ustadz Mizan Qudsiah LCMA yang menyinggung soal makam di Lombok. Ustadz Mizan Qudsiah LCMA sudah memberikan klarifikasi soal potongan video itu. Kendati demikian, masih banyak masyarakat belum menerima, bahkan video itu diduga memicu tindakan pengerusakan dan pembakaran mobil di Ponpes Asuna Bagi Nyangka, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Minggu 2 Januari 2022 dini hari. Presiden Kasta lalu Wing Haris mendorong agar kasus ini bisa diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, lalu Wing melaporkan Ustadz Mizan Qudsiah LCMA ke Polda NTB. DPP Kasta NTB memutuskan melaporkan dugaan pelecehan dan penistaan makam para ulama oleh salah seorang oknum Ustadz inisial MQ ke Polda NTB. Kami mengecam tindakan destruktif oleh kelompok manapun dalam penyelesaian masalah dan perbedaan. Biarkan aparat penegak hukum yang akan menyelesaikan dan menuntaskan, ujar lalu Wing Haris usai melaporkan Ustadz Mizan Qudsiah LCMA ke Polda NTB Minggu 2 Januari 2022. Ketua Divisi Hukum DPP Kasta Daur Tasalsul mengatakan, pelaporan bertujuan agar masalah sensitif ini diselesaikan secara hukum oleh aparat kepolisian karena berpotensi menjadi masalah sosial dengan eskalasi yang lebih luas. Kami menyayangkan oknum Ustadz memberikan dakwah dengan konten sara sebab hal tersebut sangat sensitif dan berpotensi menjadi masalah sosial. Laporan kami ini sekaligus upaya meredam potensi adanya tindakan-tindakan destruktif dari kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak menerima ujaran oknum Ustadz tersebut. Mari kita serahkan masalah ini kepada aparat kepolisian untuk dituntaskan dan kita hindari langkah-langkah main hakim sendiri, kata Daur Tasalsul. Kasta lanjutnya sudah mendesak aparat kepolisian agar segera mungkin memproses laporan ini untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan bersama yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah kita NTB yang sudah aman dan damai ini. Pada hari yang sama, Ustadz Mizan Qudsiah LCMA juga dilaporkan ke Polres Lombok Tengah oleh NWDI. Masih dari radarlombok.co.id, NWDI laporkan tokoh Asuna ke polisi.
Beredarnya sebuah video viral kontroversial yang berasal dari Mizan Qudsiah memunculkan reaksi yang tidak tanggung-tanggung. NWDI, salah satu ormas keagamaan, langsung bereaksi dengan melaporkan tokoh as-sunnah tersebut ke kepolisian. Pengurus NWDI Lombok Tengah hari ini, Ahad 2 Januari 2022 pukul 11 WITA telah menyampaikan laporan ke Polres Lombok Tengah. Dan Banon Hima NWDI juga melaporkan yang bersangkutan ke Polda NTB. Dengan demikian, pengurus daerah NWDI Lombok Tengah melaporkan isi pidato atau ceramah Mizan Qudsiah LCMA dalam video yang dipublikasikan melalui media YouTube di channel Surabaya Mengaji, ungkap TGH Fatih, Ketua 1 PD NWDI Lombok Tengah. Adapun alasan pelaporan tersebut sebagai berikut, karena menilai bahwa pidato yang disampaikan oleh Mizan Qudsiah di menit 31 dalam video tersebut yang mengatakan bahwa makam Seloparang, Bintaro, Sekarbele, Loang Balo, Alibatu, Batu Layar, kuburan Tain Acong, keramat Tain Acong. Pernyataan tersebut sangat menyinggung perasaan kami sebagai masyarakat muslim Sasak dengan bahasa cukup jelas, melecehkan dan merendahkan situs-situs ulama dan aulia yang telah berjasa menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Lombok. Menghormati dan ta'zim kepada para ulama dan aulia Allah adalah kewajiban dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Pernyataan Mizan Qudsiah tersebut berpotensi memecah belah umat Islam dan memunculkan konflik sara dalam masyarakat serta mengoyak kedamaian umat. Pernyataan Mizan Qudsiah tersebut menghina dan melecehkan ulama dan para waliullah. Pernyataan Mizan Qudsiah tersebut sebagai bentuk dakwah intoleran dan sangat tidak menghormati antar umat Islam. Adapun dalam laporan ini, NWDI meminta aparat kepolisian untuk menangkap, mengamankan dan menyeret ke meja pengadilan Mizan Qudsiah, menghentikan segala aktivitas kajian yang disampaikan oleh Mizan Qudsiah dan rekan-rekannya yang berpotensi memecah belah umat di seluruh wilayah NTB demi ketentraman keberagaman umat. Demikian laporan yang kami sampaikan kepada pihak kepolisian, ucap TGH Fatih. Sementara itu, besok pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 dipastikan elemen Banom NWDI Lombok Timur dan kepengurusan wilayah Banon di NTB akan melakukan laporan serentak di masing-masing wilayah hukum, kata M. Halki, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda NWDI. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.